Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan 44. Begini caranya menjadi mujizat bagi sesama. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan banyak orang sakit lainnya. Kehadiran Yesus sangat benar-benar membawa kegembiraan. Orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup menderita karena sakit yang tidak kunjung sembuh mengalami kesembuhan total, dan mereka amat gembira. Yesus tidak hanya memberikan kegembiraan, tetapi Yesus juga mengembalikan hidup dan masa depan mereka. Dengan badan yang kembali sehat, mereka dapat bekerja dan melanjutkan hidup secara lebih baik. Orang-orang itu dengan senang hati menerima Yesus, dan mereka juga menjadi percaya. Sebagai murid Yesus, kita ini juga diutus untuk mampu memberikan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Iman yang kita miliki tidak hanya untuk kehidupan dan keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita ini diutus untuk membuat orang yang sedang bersedih menjadi gembira, membuat orang yang sedang cemas mengalami ketenangan, membuat orang yang sedang takut mempunyai suatu keberanian, merubah orang yang sedang berada di jalan yang salah menjadi hidup di jalan yang benar. Dan masih banyak hal-hal baik yang lain yang dapat kita kerjakan. Orang beriman siap hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain yang dijumpainya, bukan sebaliknya, yakni menjadi batu sandungan bagi sesama. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi keluarga, bagi komunitas, bagi tempat kerja, dan bagi lingkungan gereja kami, lingkungan hidup kami. Semoga kehadiran kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai
dan bagi dunia ini juga gereja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.